heard something. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocil yang sedang berlatih menembak dengan kakeknya. Lalu sang kakek menyuruhnya untuk menembak target yang sesungguhnya adalah seorang yang sedang menjadi target buruannya dan sedang diikat di pohon untuk menjadi sasarannya. Tanpa rasa ragu dan belas kasihan, sang bocil langsung menembak target tersebut. Lalu adegan berpindah 40 tahun kemudian, di mana ada seorang pengusaha muda bersama kekasihnya akan pergi berlibur. Pengusaha tersebut bernama Ray Harper. Dia dan kekasihnya yang bernama Brooke merencanakan untuk pergi keluar kota untuk merayakan anniversary mereka. Mereka yang sudah tidak tahan untuk beradu mekanik langsung tancap gas menuju kota tujuan. Perjalanan berjalan lancar dan kondusif, sampai pada siang harinya, mereka melintas di sebuah kota kecil dan harus berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada dua orang yang berada di mobil pickup sedang mengawasi mereka. Mereka memahami bahwa Ray dan Brooke bukan berasal dari kota tersebut. Lalu seorang polisi keluar dari minimarket dan menatap mobil pickup tersebut. Kemudian, Ray dan Brooke melanjutkan perjalanan setelah mereka selesai mengisi bahan bakar. Tanpa mereka sadari, mobil pickup tersebut membuntuti mereka. Ray memilih jalan pintas agar lekas sampai tujuan. Lalu, terlihat mobil pickup tersebut mendahului mereka. Tiba-tiba polisi yang tadi berada di pom bensin menilang mobil Ray. Dengan alasan Ray melewati batas kecepatan. Ia pun langsung meminta SIM dan menyuruh Ray keluar dari mobil. Ray yang pada awalnya menolak, akhirnya menurut untuk keluar dan polisi tersebut menggeledah mobil Ray. Lalu, di laci mobil Ray, polisi tersebut menemukan sebuah pistol dan Ray menjelaskan bahwa pistol tersebut digunakan hanya untuk membela diri. Lalu tiba-tiba, mobil pickup tersebut kembali datang dan berhenti tepat di belakang mobil mereka. Lalu polisi tersebut menyerahkan pistol Ray kepada salah satu dari mereka. This is crazy. I want to speak to your superiors. We haven't done anything. Open your mouth one more time, I'm gonna shoot you in the head. Rupanya 3 orang tersebut adalah komplotan psikopat. Mereka adalah polisi yang bernama Terry, lalu kemudian Rick, dan yang terakhir adalah Riley yang ternyata dulunya adalah bocil yang kita lihat di awal film. Mereka seringkali menculik orang asing yang melintasi kota mereka. Mereka pun ditangkap, kemudian diborgol dan digiring ke sebuah dermaga untuk dibawa ke sebuah pulau pribadi. Pulau kecil tanpa penghuni itu dengan sengaja mereka gunakan untuk menyiksa dan membunuh para korbannya dengan cara diburu. Tak lama kemudian, mereka telah sampai dan Riley berpesan kepada pemilik kapal untuk menjemput mereka lusa nanti. Sesampainya di pondok, Ray mencoba bernegosiasi dengan Riley dan memberikan jamnya yang bernilai cukup mahal untuk ditukar dengan kebebasan mereka.
Namun, Riley dengan tegas menolak penawaran tersebut dan tetap tidak melepaskan mereka. Stop sandbagging it, honey. Adegan berpindah pada malam harinya, di mana para psikopat tersebut berencana akan memaksa Brooke untuk bercocok tanam secara bergantian. Lalu, salah satu dari mereka menarik Brooke dari ruang tahanan. Sungguh malam yang berat untuk Brooke, di mana rencana liburan yang telah mereka rencanakan berubah menjadi malam yang mengerikan ketika dirinya di-unboxing secara bergantian oleh para psikopat tersebut. Lalu adegan berpindah keesokan harinya, di mana ketiga psikopat tersebut mempersiapkan persenjataan dan akan memburu Ray dan Brooke pada hari itu. He was dancing the jig. Sungguh biadab, mereka mengambil gambar Ray dan Brooke sebagai koleksi buruan mereka. Lalu tak lama kemudian, Riley menegaskan kepada mereka bahwa tak ada cara apapun untuk bisa kabur dari pulau tersebut. Lalu Rick menembak dan menyuruh mereka berlari ke arah hutan. Ray dan Brooke berlari dan bersembunyi di dalam hutan, sementara tiga psikopat tersebut berjalan santai dengan persenjataan lengkap. Squeeze in a little bit. I don't. I'll take that bet. I don't see anything. What do you say, Rick? 1 jam pun berlalu, para psikopat tersebut memutuskan untuk berpencar dalam pemburuan mereka. Kesempatan itu digunakan oleh Ray untuk mengambil sebuah ranting pohon dan berencana akan menyerang salah satu dari mereka. Ray mendekat dari belakang dan langsung menyerang. Sungguh apes, salah satu psikopat yang lain melihat hal tersebut dan langsung menembak Ray. Ray menyuruh Brooke untuk berlari, sementara dengan biadab mereka mengabadikan foto Ray yang sedang sekarat sebagai trofi buruan mereka. Lalu Riley datang dan langsung menghabisi Ray. Satu jam berlalu, dan Brooke menghampiri jasad kekasihnya tersebut. Perburuan pun berlanjut, namun Brooke berhasil mengambil senjata salah satu dari mereka. Saat ia sedang bersembunyi, ia melihat banyak tulang-tulang manusia di mana itu adalah korban sebelumnya dari gerombolan psikopat tersebut. Brooke yang berhasil menghindar, kemudian menuju ke pondok dan melengkapi dirinya dengan persenjataan lain. She's alone and she's scared. Bitch is bleeding. Brooke yang telah memiliki persenjataan cukup lengkap memancing mereka dengan menembak ke udara. Mereka bertiga pun menuju ke arah Brooke, namun Brooke telah bersembunyi dan mengincar mereka dari kejauhan.
Salah satu dari mereka terkena tembakan di bagian alat kelaminnya. Lalu, kedua rekannya membawa kembali ke pondok. Mereka berdua akan melanjutkan perburuan, sementara temannya yang terkena tembak menunggu di dalam pondok. Get up. I'm gonna go. Lagi-lagi, salah satu dari mereka tertembak dan langsung tewas di tempat. Lalu Riley kembali ke pondok dan menghampiri Rick yang sedang sekarat. Tanpa rasa belas kasihan, ia langsung menembak mati temannya. Lalu Riley mengambil kotak persenjataan yang lebih berat. Ia kembali akan memburu Brock dengan senjata yang lebih mematikan. Karena Riley mengira telah membunuh Brock, ia pun kembali ke pondok. Karena semua teman-temannya telah tewas, ia merencanakan akan meledakkan pondok tersebut. Namun ternyata, tanpa ia sadari, Brock berdiri di sudut ruangan dan memegang senjatanya. Adegan berpindah keesokan paginya, di mana Brock telah menguburkan kekasihnya Ray. Ia tidak pernah mengira bahwa liburan yang ia rencanakan bersama kekasihnya tersebut akan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Pada sore hari, pemilik kapal datang untuk menjemput para psikopat. Namun Brock telah menunggunya dan langsung menghabisinya. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Skila Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.